tuanya. Oke, minta bantuan apa saya? Ibu teman saya tuh dari rumah sakit, Miss. Sebentar. Miss Yuni lagi live nih, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Ini masih diterusin atau nggak? Nggak apa-apa? Boleh? Nggak apa-apa. Oke. Soalnya saya tidak ingin nanti salah paham jual kesedihan atau gimana ya. Miss Yuni nggak mau salah paham. Oke, berarti apa yang bisa Miss Yuni bantu buat kamu? Gini, Miss. Itu teman saya, sekaligus tetangga saya. Ceritanya gini, tanggal 7 kemarin, ibu itu kan kebetulan lagi ke pasar terus pingsan terus ditolong sama mbak-mbak. Nah, terus akhirnya ibu itu di ambulan itu sudah meninggal katanya gitu. Tapi terus begitu ditolong sama sama dokter pihak medis, alhamdulillah masih bisa kebantu. Cuma kayak gitu. Nanti terus akhirnya ada kabar lagi meninggal gitu. Jadi kita itu bingung gitu loh, Miss. Nah terus akhirnya kan kabarnya sudah tersiar, kita sudah ngasih tahu kabar di Indonesia kalau ibu itu sudah meninggal. Kebetulan ibu itu umurnya 60 tahun, Miss. Nah terus kemarin saya bawa paspor sama ID card ke KJRI. Terus KJRI bilang nggak bisa bantu karena ibu ternyata overstay gitu. Terus akhirnya biayanya harus sendiri, Miss. Oke, biayanya berapa, Mbak? Kata KJRI kemarin 45.000, tapi kalau dimakamkan di sini katanya 80.000. Sebentar. Ini kalau dimakamkan di Hong Kong 80.000, dibawa pulang 45.000. Terus siapa yang disuruh bayar ini? Pribadi, karena KJRI tidak bisa, karena prosedurnya kan itu kan OS, jadi KJRI tidak bisa membantu, nggak bisa pakai uang negara untuk membiayai, karena itu kesalahannya ibu sendiri gitu. Dan saya sebagai teman tangga nggak pernah tahu. Jadi selama ini setiap ketemu ya jarang Miss ketemunya, itu paling berapa bulan sekali kalau kita kangen jadi luar makan bareng gitu. Tapi ibu nggak pernah cerita kalau ibu itu gimana. Nah kan ibu tuh paling kalau sakit ya cuma flu meriang gitu toh gitu, nggak pernah terus ngeluh apa-apa. Terus nggak taunya kemarin anfal begitu pingsan langsung dinyatakan meninggal gitu. Tapi sekarang posisi gimana ya, Miss, kalau dibilang meninggal tapi dokter masih dipasang alat-alat, tapi ya kata dokter sih ini cuma terbantu karena alat-alatnya sekali dicopot ya sudah, ibu nggak ada gitu, nggak bisa ketolong. Dokter pun bilang kok tahu soal katanya gitu. Oke, kan sampean bukan keluarganya nih, Miss Yuni nggak berani ngomong banyak. Iya. Kecuali anaknya. Tadi kamu Mbak yang satunya tadi telepon saya, tahu kan saya sudah telepon pusat kan? Sudah telepon pusat. Tahu, tapi kan kalian orang lain. Saya tidak berani membantu. Yang minta tolong kan bukan keluarganya. Iya. Ayolah. Tapi saya mewakili keluarganya. Saya nggak berani, sayang. Karena saya harus laporan. Kalau bukan keluarganya, nggak berani saya ikut campur. Jadi harus keluarganya yang telepon. Terus ini apalagi live kan, kita berarti kan nggak bohong gitu loh. Ini cerita ini nyata gitu loh. Jadi saya kan bisa laporan sama pusat, itu suruh bayar itu bukan saya yang ngomong gitu loh. Kalau saya tidak live kan, terus mana telepon aku ngomong, Pak ini suruh bayar segini, kan bisa jadi fitnah nih. Bener nggak? Tapi ini yang ngomong kalian. Dan ini yang ngomong kalian kan, saya juga nggak tahu nih. Keluarganya tahu nggak? Kan keluarganya nggak ngomong. Sudah dikabarin, kata saudaranya malah, maksudnya keluarganya pihak udah nyerah sih kalau Miss, kalau disuruh suruh biaya mereka nggak punya sama sekali gitu. Bahkan untuk kehidupan mereka juga mereka pusing gitu, nggak ada uang buat ini. Malah mereka bilang ya sudahlah, kalau memang biayanya mahal ya sudah dimakamkan di situ aja, kami semua ikhlas gitu. Tapi kitanya sebagai temennya nggak terima gitu loh, Ci. Miss, nggak boleh dong. Kalau sebagai temannya nggak terima, nggak boleh dong. Kan dimakamkan di sini bayarnya 80. Itu benar atau tidak? Iya, 80.000. Jadi dipulangkan Indonesia 45.000. Iya. Terus keluarganya juga tidak menuntut. Berarti kan keluarganya tidak peduli, atau sampean belum komunikasi? Karena saya tidak ingin. Belum bilang kalau masalah pembiayaannya itu, belum bilang. Cuman waktu ketika dibilangin ibu meninggal itu mereka terus bilang kayak itu. Ya makanya kan yang ngomong kan
kata kalian, bukan mereka yang ngomong. Saya nggak berani, karena saya tidak ingin ada fitnah. Sekali lagi saya tidak ingin ada fitnah, kecuali anaknya sendiri yang bertanya saya nggak wani. Paham nggak maksudnya Miss Yuni? Jadi karena tadi pusat nanyain data-datanya, keluarganya, kronologinya. Lah ini yang ngomong kan kalian sebagai tetangga, kan nggak boleh. Bener ya? Saya nggak berani mbak. Soalnya dulu pernah ada yang waktu meninggal itu yang telepon saudaranya, itu keliru. Harus keluarganya sendiri. Oh. Paham nggak? Kamu bisa telepon anaknya atau keluarganya di Indonesia? Sebenarnya gini nih, anaknya ada yang di sini, cuman anaknya tuh gimana ya, kayak orang bingung gitu. Kemarin aja jalan sampai jatuh, anaknya kebetulan baru setahun 3 bulanan kayaknya di sini. Iya, makanya harus anaknya yang ngomong sayang. Sejatuh-jatuhnya, sebingung-bingungnya kan dia harus yang bicara. Kalau dia yang nggak bicara, saya nggak berani sayang. Karena kamu bukan siapa-siapanya. Iya, tak sambungin dulu ya Miss, semoga bisa ya. Soalnya majikannya maafan banget, bentar. Jadi bukan saya nggak ingin menolong ya mbak ya. Tadi saya sudah teleponkan pada orang pusat, malah pusat minta datanya secepatnya. Tapi kan saya tidak boleh mempercayai satu pihak saja yang dimana saya tidak tahu data keakuratannya. Jadi lebih baik itu telepon keluarganya atau seperti apa dan bagaimana. Jadi kalau keluarganya sendiri tidak menginginkan dia pulang Indonesia, sementara tamannya yang menginginkan, kan salah. Halo, Dok. Ini Mbak Sita udah kesambung belum ya? Sudah kesambung. Di sini. Dengan aku pulang saus, badannya gak pasti okrung. Halo. Mbak Sita, ini Miss Yuni, tersambung ke Miss Yuni, saya ini lagi live. Tambahin cerita waktu anaknya Mbak. Soalnya aku nggak berwenang. Sebenarnya diberikan itu sampai saya ngomong, saya berhak. Oh. Aku nggak. Kamu nggak berisik banget. Yang berisik itu mundur dulu atau di mute dulu? Yang berisik? Yang berisik itu justru dia, Miss. Oh justru dia, oke. Gimana? Ada atas rumah itu lewat tahu. Oh, oke. Gimana mbak? Nggak apa-apa, Wes. Gimana? Nah, ini Miss, aku tuh ceritanya juga kan ibuku tuh udah dari hari apa itu tak hubungi nggak bisa. Terus? Kan, terus tanggal 7 itu tak hubungi jam 4, tak WhatsApp aja, Bu kok nggak ada kabar, aku khawatir, aku bilang gitu tapi nggak ada jawaban. Terus tanggal 7 jam 4 itu aku telepon lagi. Itu ada yang angkat, perempuan, masih tahu orang Indo sih, kalau itu masuk rumah sakit kritis. Nah, sekarang posisinya kritis. Dan pas ditelusuri ternyata ibu itu OS, tapi saya nggak tahu kalau ibu tuh OS, soalnya ibu tuh nggak pernah cerita. Ya kita kan sering ketemu, tapi kan ketemu di luar. Jadinya ibu tuh nggak pernah cerita gitu. Aku tahunya ibu tuh punya majikan. Terus? Nah itu ceritanya seperti itu. Nah saat ini posisinya dia koma. Kemarin kan dari rumah sakit udah menyatakan meninggal, tapi ternyata masih bisa ditolong. Nah aku takutnya ini semua meninggal di sini. Itu kemarin kita ke KJRI bilang nggak mau berurusan
kan soalnya udah US bilang gitu, harus biaya sendiri. Oke, sebentar dok, soalnya kenapa? Ini kita rekam, masuk di YouTube sama di Facebook. Kamu yakin Kak Jerry ngomong tidak mau ngurusin? Ini cek nggak dimasukin YouTube toh, Miss? Oh, soalnya kan aku minta tolong sama pusat dok, nggak masukin kan mereka bilang saya yang bohong. Makanya saya nanya sama kamu, kalau kamu nggak setuju ya nggak apa-apa. Kemarin KJRI bilangnya kalau yang utang piutang terus ada yang berbuat kejahatan dan ini overspend, itu KJRI udah nggak mau membantu. Kalau emang mau biaya sendiri, KJRI mau bantu gitu. Oke. Jadi kenapa? Karena saya harus juga laporan Mbak. Kenapa? Satu, saya itu bukan mengarang-arang, bukan mengada-ngada. Makanya saya nanya sama sampean. Benar kayak Jerry mengatakan tidak mau membantu seperti itu. Harus biaya sendiri. Oke. Karena dari negara, soalnya kalau OS itu kan udah di luar dari wewenang pemerintah, dia udah berani, OS berarti udah berani tanggung jawab sendiri, dirinya sendiri, dia bilang seperti itu. Oke. Pertama, apa yang dikatakan KJRI adalah benar, karena dia berani melakukan kejahatan, overstay termasuk kejahatan ya, menurut peraturan Hong Kong. Tapi bagaimanapun dia kan warga negara Indonesia. Makanya saya nanya nih, apakah dia sudah ambil paper atau belum, atau seperti apa, kan kita nggak tahu. Bener nggak? Bener nggak? Kamu paspornya itu sampai kapan? Ada paspornya nggak kamu? Halo? Halo? Halo, Dok? Iya, saya dengar. Oke, kamu masih punya paspornya ibumu enggak? KTP-nya ibumu atau apapun ada enggak, sayang? Masih. Oke, pertanyaan saya, kamu maunya apa sekarang? Saya maunya, ya seandainya ibu meninggal, ya kalau ya pengennya enggak, tapi namanya takdir kan nggak tahu nih. Iya, ya terus. Nah, itu saya pengennya kalau bisa dibawa pulang gitu loh. Soalnya di sini pun katanya kalau buat pemakaman itu tiap tahunnya harus ada pajak. Oke. Jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk ibumu tinggal di sini atau tinggal di Indonesia? Gimana maksudnya? Kalau dimakamkan di sini atau dimakamkan di Indonesia butuh biaya berapa? Kalau di sini 80.000 dolar, tapi kalau pulang ke Indonesia cuma 45.000 dolar. Oke. Dan kamu kan harus memilih nih antara 80 atau 45. Seandainya kamu ada uang, kamu milih yang mana? Yang 45 kan bisa kita kalau sewaktu-waktu besoknya saya udah di rumah, maksudnya kita bisa ziarah, bisa ini. Nah kalau di sini semua per tahunnya ada pajak, dan kita pun juga kasihan kalau tahu-tahu makamnya dibongkar toh. Oke. Seperti yang saya katakan, kenapa Miss Yuni ngerekam kayak gini, Dok? Satu, kalau Miss Yuni memberikan informasi pada teman-teman yang lain, satu, jangan sampai OS. Kalau saat OS, negara pun tidak mau tanggung jawab. Benar nggak? Ini pesan Miss Yuni, benar nggak? Kenapa Miss Yuni memilih untuk dipublikasikan? Terus yang kedua, Miss Yuni kan minta bantuan nih. Benar nggak? Kalau saya minta bantuan, otomatis kan semuanya kalau bisa kan gratis. Benar tidak? Nih, kan bukan Miss Yuni nggak punya uang. Tapi Miss Yuni itu punya channel yang bisa mencari orang dalam. Makanya video ini saya buat, saya tujukan pada pemerintah. Apakah benar jika rakyatnya meninggal dunia di luar negeri dan overstay itu negara tidak bertanggung jawab sama sekali? Sekarang
sekarang saya minta kronologinya, kamu ketikkan sekarang, saya kirim ke pusat. Biar kalau ibumu meninggal bisa dibawa pulang ke Indonesia dan kamu tidak perlu biaya. Bisa nggak mengetikkan? Maksudnya saya WhatsApp ke Iya, panjang kali lebar ya Dok ya. Kamu jelaskan, kamu anaknya, namamu siapa, nomor paspormu siapa. Oke? Iya. Saya Miss Yuni, nama saya ini, nomor KTP ini, alamat Indonesia ini, alamat Hongkong ini. Ibu saya dalam keadaan koma dan dinyatakan meninggal oleh pihak. Belum meninggal, Loh. koma. Lah siapa sih ngomong meninggal? Dokter itu pas itu bilang meninggal, wah ini udah nggak bisa dikemenom, udah meninggal. Terus ditambahin alat lagi nih. Terus sekarang itu posisinya masih koma. Oke. Oh, oke. Jadi kamu nyatakan nama ibumu, nomor paspor ibumu, terus alamatnya Indonesia juga. Terus mengatakan pada tanggal berapa itu tadi jatuh, terus kamu tanggal berapa mencari dia. Terus habis itu kamu ke rumah sakit kan? Pernah dinyatakan meninggal, ternyata masih koma. Bener nggak? Dinyatakan meninggal tapi ternyata masih koma. Terus kamu di bawahnya ditulis saya sudah mengadu ke KJRI. Kalau dimakamkan di sini 80.000, kalau dibawa pulang Indonesia 45.000. Terus gimana? Pemerintah tidak tanggung jawab. Seperti itu? Iya. Oke. KJRI nggak bisa tanggung jawab karena sudah US, jadi itu tidak ada, maksudnya udah peraturan pemerintah gitu. Oke, jadi kamu tulis kronologinya seperti itu. Sekarang tak tunggu ya. Jadi kamu memang pingin ibumu diurusi secepatnya biar pihak Indonesia menghubungi KJRI. Karena Miss Yuni sendiri tidak tahu tentang birokrasi. Ya. Iya. Sekarang sih masih koma. Ya saya itu kan maksudnya nyari ini biar saat beliau nggak ada tuh saya nggak bingung gitu loh. Makanya kan catat kronologinya itu saya kirimkan pada pusat. Iya. Bisa ya. Lah kenapa nggak dari awal nyari Miss Yuni nih dari tanggal 7? Ya saya cuma takut aja. Takut apa sih? Takut viral. Padahal kan kalau itu kan bisa dibantu doa. Siapa tahu ibumu bisa sembuh saya. Benar nggak? Jadi sekarang udah nggak apa-apa karena sudah kepepet. Oke. Bapakmu masih ada? Masih, tapi kan udah cerai sama ibu. Oke, sorry, minta maaf. Oke, terus kalau posisi pulang ini gimana? Kalau pulang dipulangkan kemana sayang ibu? Kan ya di rumahnya dia, kan ada adik-adik saya di sana. Oh, oke. Jadi kamu tulis ya namamu, nomor paspormu, terus kamu menyatakan saya anak kandung dari ibu ini, nomor KTP-nya ibumu, paspornya ibumu, jadi biar dicek sama pusat. Tak tunggu secepatnya loh, Dok. Soalnya kalau Miss Yuni kalau bilang itu nama ibu juga nggak dimasukin kan? Lah, kamu tadi nyebut nama ibumu nggak? Enggak. Enggak ya? Emangnya ada yang tahu ibumu nggak? Ayo, emangnya mereka tahu alamatmu di mana? Tahu nggak? Enggak. Lah ya. Ya. Kan Miss Yuni minta doa nih dan minta solusi. Karena Miss Yuni tidak ingin fitnah loh. Kalau Miss Yuni cuma ngomong nih, kan nggak ada orang percaya. Fitnah, mana ada. Tapi di sini kan saya punya nomor HP-mu. Ini bukan fitnah, ini rekaman suaramu. Bener nggak? Iya. Di sini Miss Yuni ingin menyampaikan jangan overstay. Kalau overstay meninggal dunia pun menyusahkan banyak orang. Bener nggak pesan Miss Yuni ini? Iya. Jadi ini solusi pertama sudah ada ya. Tuliskan kronologinya, minta paspormu, minta paspornya ibumu, tak kirimkan ke Jakarta sekarang. Karena Miss Yuni jam 2 nih ada pekerjaan. Jadi mungkin Miss Yuni, jadi secepatnya ya Dok ya. Ya, Tadi temenmu tadi sudah dengar kok saya telepon pusat, bener nggak Dok? Mbak yang satunya, pertama kali telepon saya. Iya, saya dengar Miss. Jadi kalian laporan mungkin nggak ditanggepin, Miss Yuni langsung laporan kan langsung diangkat toh Mbak tadi Mbak? Iya, makanya saya kan udah bilang sama kakak saya kenapa nggak ke Miss Yuni, tapi kan tunggu dari
anaknya ibunya gitu loh Miss. Jadi kita juga takut mau menghubungi Miss Yuni. Ya nggak salah sih, karena yang berhak adalah anaknya. Kalian ngomong pun saya tidak boleh menanggapi kalian, karena salah. Iya betul. Jadi kalian tuh salah, mau nolong tapi ntar dituntut balik. Lah ini anaknya sendiri yang minta tolong, ya saya berani. Tapi kalau kalian yang minta tolong saya nggak berani, karena saya pernah nih nolong orang malah kelilit sama ular. Jadi nggak berani Miss Yuni sekarang. Ya. Terima kasih banyak ya Miss. Iya wes, satu tuh ya sayang, terima kasih. Oke, jadi buat teman-teman, di sini ada pesan yang ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai kita melakukan kesalahan fatal pada diri kita sendiri, yaitu mengambil keputusan untuk overstay di negara orang, dan saat sakit pun, saat meninggal dunia pun harus dibebankan pada negara. Ini bukan salah negara, tapi ya mau gimana lagi, kita sebagai warga negara Indonesia dan sedang berjuang di negeri orang, dan apes tidak ada dalam kalender. Jadi ibunya belum meninggal dunia, jadi masih dalam posisi koma. Semoga pusat bisa menyurati KJRI untuk menindaklanjuti. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye bye. Recording stopped.